Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Baringin Al-Arif Rambe. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah ataupun biografi daripada tokoh-tokoh besar yang kita kenal sebagai ulama-ulama dalam muslimin ataupun dalam Islam ini. Mempelajari ulama, mempelajari geografi para ulama, bukan geografi sih, biografi, mempelajari bagaimana kehidupan para ulama itu adalah salah satu momen yang paling penting dalam hidup kita. Karena ketika kita mempelajari bagaimana kehidupan mereka, bagaimana mereka menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mereka menghadapi hal-hal yang seperti ini menjadi sebuah motivasi bagi kita ketika menghadapi, ya mungkin sekarang kita menghadapi berbagai macam masalah. Maka bagi saya ketika mempelajari biografinya para ulama, inilah nutrisi, pencerah, sinar bagi kolbu kita, bagi pikiran kita. Mari sama-sama kita bahas satu saja dalam video ini, yaitu Al-Imam Al-Qadhi Al-Qudah Abu Yusuf. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Qadhi Al-Qudah Imam Abu Yusuf? Beliau ini adalah tokoh dalam tokoh dalam mazhab Hanafi. Karena beliau ini adalah salah satu murid yang paling cerdas daripada Imam Abu Hanifah. Yang mana kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah mazhab yang rasional, maka salah satu murid yang terkenal dan yang paling terkenal adalah Imam Abu Yusuf. Bagaimana kehidupannya? Beliau ini bersama dengan Imam Abu Hanifah itu selama 17 tahun. Selama 17 tahun tersebut dia itu tidak pernah berpisah dengan Imam Abu Hanifah. Bayangkan itu, 17 tahun itu bukan hal yang bukan sebentar, tapi sangat lama sekali. Yang 17 tahun tersebut dia itu tidak pernah meninggalkan Imam Abu Hanifah. Siang, malam, pagi, sore, itu terus bersama dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena saking cintanya kepada ilmu, bersama dengan Abu Hanifah itu terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Satu ketika beliau mendapat kabar anaknya meninggal, maka beliau itu tidak ikut melayat, beliau tidak mengkapani anaknya, beliau tidak ikut mengkuburkan anaknya. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak ikut? Maka dijawab oleh Imam Abu Yusuf, kalau saya ikut melayat dengan anak saya, maka nanti akan tinggal pelajaran dengan Imam Abu Hanifah. Kalau satu pelajaran saja tinggal dengan Abu Hanifah, maka seumur hidup saya akan menyesal. Jadi bagaimana dengan proses pemakaman, pemandian anaknya? Diwakilkan kepada saudara-saudaranya, diwakilkan kepada tetangganya, diwakilkan kepada jiran-jirannya. Saking cintanya beliau kepada ilmu pengetahuan. Kalau kita apakah seperti itu? Tentunya tidak. Saya juga tidak seperti itu. Kalau ada apa-apa ya, malah kalau kita itu kalau mencari ilmu, kita itu ingin ya sikit-sikit selesai, sikit-sikit selesai. Tapi berbeda dengan Imam Abu Hanifah. 17 tahun dia itu tidak mau berpisah dengan sang guru Imam Abu Hanifah. Ketika di akhir hayatnya beliau sudah tua, maka beliau sakit. Beliau punya murid namanya Qadhi Ibrahim Al-Jarrah. Ibrahim Al-Jarrah ini mendengar kabar bahwa gurunya ini sudah sakit. Maka seorang murid patutlah untuk menjenguk sang guru ketika dalam keadaan seperti itu. Sama seperti kita punya guru, punya pembimbing. Kalau misalkan dalam keadaan tidak baik, pasti kita ingin menanyakannya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, pasti kita ingin seperti itu. Maka begitu juga dengan muridnya Imam Abu Yusuf ini. Datanglah Qadhi Ibrahim Al-Jarrah ini ke rumah Imam Abu Yusuf. Sampai di sana dia melihat Imam Abu Yusuf ini dalam keadaan berbaring dan dalam keadaan pingsan. Maka ditunggu oleh Ibrahim Al-Jarrah, ditunggu sampai bangun. Pas bangun, apa yang pertama kali ditanyakan oleh Imam Abu Yusuf? Dia langsung menanyakan kepada Ibrahim, Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang ini? Dijawab oleh Ibrahim, nah, masa dalam keadaan seperti ini masih berdiskusi? Apakah memungkinkan? Kira-kira begitu kata Ibrahim. Dijawab oleh Imam Abu Yusuf, ya nggak apa-apa. Dalam keadaan seperti itu juga nggak apa-apa kita berdiskusi. Baik, kata Ibrahim. Maka dijawab oleh Abu Yusuf, ditanyanya, bagaimana pendapatmu tentang melempar jumrah? Itu apakah lebih baik berjalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan? Tentu pada waktu itu dalam keadaan berkendaraan di sini adalah naik onta. Bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Ibrahim Al-Jarrah, menurut saya yang paling baik itu adalah dengan berjalan kaki. Kalau menurutmu bagaimana? Menurutku tidak. Begitu kata Imam Abu Yusuf. Maka dijawab lagi oleh muridnya ini, Al-Jarrah. Kalau begitu lebih baik berkendaraan. Tidak juga, kata Imam Abu Yusuf. Terus bagaimana menurutmu? Kata Al-Qadhi Ibrahim Al-Jarrah. Maka dijawab oleh Abu Yusuf, menurut saya, kalau seorang yang melempar jumrah itu ingin berdoa, maka lebih baik untuk jalan kaki.
Tapi kalau dia tidak ingin berdoa dalam melempar jumlah tersebut, maka berkendaraan itu lebih baik. Setelah beliau menjawab pertanyaan tersebut, maka muridnya ini ingin pergi. Dia ingin pergi keluar, ingin meninggalkan Imam Abu Yusuf. Nah, ketika sampai di pintu keluar, maka didengarnya lah Imam Abu Yusuf mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan meninggal. Bayangkan, seorang ulama besar di akhir hayatnya itu masih dalam keadaan mempertimbangkan masalah-masalah, mempertimbangkan bagaimana fenomena-fenomena syariat. Bagaimana dengan kita? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan seperti itu saja, ketika dalam keadaan sakit sekarat pun, beliau masih memikirkan bagaimana syariat ini ke depannya, bagaimana Islam ini ke depannya, bagaimana apa yang akan terjadi dengan umat ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, bagi saya juga. Karena dengan cinta bisa mengubah segalanya. Bisa mengubah persepsi dan bisa mengubah pandangan siapapun. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.